Dari hikmah peristiwa hijrah, orang-orang kafir Quraisy itu sudah memprediksi kalau sampai orang-orang muslim itu hijrah dari Mekah ke Madinah, khususnya Nabi itu hijrah ke Madinah, maka Islam akan berkembang dan Islam akan menjadi besar. Dan bila Islam menjadi besar, maka berbahaya buat orang-orang kafir Quraisy. Maka satu-satunya jalan, satu-satunya cara, Muhammad harus dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Jadi tatkala mereka itu melihat bahwa jangan sampai Nabi itu hijrah, maka kemudian mereka mengadakan rapat, membuat skenario untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu malam yang sangat mencekam. Seluruh suku Quraisy mengadakan rapat di sebuah rumah yang disebut Darun Nadwa. Hasil dari keputusan di Darun Nadwa itu pada pokoknya adalah membunuh Nabi secara rame-rame. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Keputusan Darun Nadwa ini adalah merupakan keputusan rapat yang tertutup, di mana pimpinan rapat yang tadinya Abu Lahab lalu berkooperasi dengan Abu Jahal yang menyerahkan pimpinan rapat kepada Abu Lahab, maka Abu Lahab kemudian berorasi. Tuan-tuan dan saudara-saudara, saya berpendapat agar risalah Islam jangan sampai berkembang, maka Muhammad harus segera dihabisi, harus segera dibunuh. Jangan sampai ia hijrah. Bila sampai ia hijrah, maka Islam akan berkembang, Islam akan menjadi besar, dan kita akan menjadi repot untuk menupasnya. Untuk cara menghabisi Muhammad, bagaimana caranya? Saya silakan kepada tuan-tuan untuk mengerumuskannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Abu Jahal angkat tangan. Aku usulkan cara menghabisi Muhammad itu begini. Menurut pikiranku, cara membunuh Muhammad itu harus kita ambil pemuda-pemuda yang gagah berani dari tiap-tiap kabilah, dari tiap-tiap suku, masing-masing mengirimkan satu orang pemuda yang merupakan jawara. Lalu kemudian kita bekali setiap jawara itu sebilah pedang. Andai saja terkumpul 50 suku kabilah dan tiap pemudanya itu adalah dibekali satu buah pedang, lalu kemudian tatkala kita mengepung Muhammad dan lalu Muhammad keluar, tidak usah tanya lagi, tidak usah bicara lagi, langsung bunuh rame-rame dengan pedang itu. Maka tatkala nanti sukunya Muhammad, kabilahnya Muhammad itu akan menuntut, maka dia akan berhadapan dengan 50 kabilah kita. Mereka tidak akan mampu melawan kita yang jumlahnya mayoritas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam rapat pembunuhan yang menghasilkan pembunuhan kepada Muhammad agar jangan sampai hijrah, itu ada seorang kakek dari Najd. Dia tahu betul keadaan kota Mekah, yang kemudian kakek itu di dalam riwayat dijelaskan bahwa dia adalah iblis yang bejelnya manusia, yang ikut rapat dan menyetujui dan juga memprovokasi agar semua kabilah itu setuju membunuh Muhammad. Na'udzubillah min. Setelah rapat itu maka kemudian keadaan kota Mekah, begitu tiba maghrib, keadaan kota Mekah semakin sunyi, semakin mencekam. Rupanya hasil rapat di Nadwa itu bocor. Nah, rapat tertutup bisa bocor. Ini dulu
bisa bocor. Apalagi sekarang, dulu aja belum ada handphone, belum ada WA, rapat bisa bocor. Kalau sekarang bocor-bocor atau bocor halus. Jadi rapat yang memutuskan agar Muhammad segera dihabisi dan kita kumpulkan tiap satu kabilah mengirimkan satu pemuda, kita bekali dengan satu pedang, maka rapat itu keputusannya bocor dan setiap orang di Mekah saat itu sudah tahu bahwa malam ini akan terjadi pembunuhan. Maka tiap-tiap rumah tangga saat itu semua rumahnya ditutup, lalu hordengnya juga ditutup, namun dia membuka hordengnya sedikit sambil mengintip. Pemuda-pemuda yang diutus untuk mengepung rumah Muhammad itu sudah disiapkan. Namun Allah membocorkan rapat ini melalui Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, la tabit hadhil lailata ala firashika alladhi kunta tabitu alaih, wa inna allaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Wahai Rasul, la tabit hadhil lailata ala firashika, malam ini engkau jangan tidur di tempat tidurmu yang biasa engkau tidur. Alladhi kunta tabitu, tempat yang dimana engkau biasa tidur. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muruka, malam ini memerintahkan agar engkau hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jibril memberitahu Nabi Muhammad itu di siang bolong, dan siang bolong saat itu adalah siang bolong yang paling panas yang tidak pernah terjadi panas seperti di hari itu sebelum-sebelumnya. Dan umumnya orang Mekah saat itu apabila di siang bolong itu, di tengah siang matahari itu adalah panas, maka rata-rata orang itu tidur dan istirahat, tidak berani keluar rumah. Namun begitu Nabi mendapatkan informasi dan perintah agar hijrah malam ini, Nabi langsung di tengah siang bolong yang terik panas, lalu kemudian mendatangi rumah Abu Bakar. Kemudian setelah duduk dan diterima masuk rumah Abu Bakar, Nabi menjelaskan, innallaha ta'ala qad adina li fil khuruji wal hijrah, bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkan aku khuruj, untuk hijrah. Alhamdulillah. Nih saudara-saudara kita yang khuruj. Mana nih yang khuruj tadi? Hadirin rahimakumullah. Abu Bakar kemudian mencasuh batu, ya Rasulullah, berkawan bersama kami ya Rasul hijrahnya. Naam biiznillah, ya hijrahnya adalah bersama engkau. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran yang harus kita ambil, bahwa untuk memperjuangkan Islam itu harus menggunakan teknik dan strategi. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ngawur. Lalu setelah kemudian mengabarkan kepada Abu Bakar, lalu kemudian Rasul mengundang Ali agar datang ke rumahnya. Maka tatkala kemudian Ali mendatangi rumah Nabi, maka salah satu pesan dari beberapa pesan yang Nabi sampaikan kepada Ali karamallahu wajhah, Ali, engkau tidur di tempat tidurku dan pakai selimutku yang biasa aku pakai untuk tidur. Siap ya Rasul. Sayyidina Ali tahu dan menyadari bahwa risiko menggantikan tidur di tempat Nabi itu adalah resikonya nyawa, resikonya mati. Ini pemuda perlu belajar dari Sayyidina Ali, bahwa di dalam berjuang untuk membela Islam, mati pun harus siap. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi berpesan kepada Ali, Sayyidina Abu Bakar berpesan kepada anaknya, putranya yang bernama Abdullah, agar setelah kepergian dirinya nanti beliau
menghimpun berita dan komentar-komentar kaum Quraisy yang kemudian malam harinya disampaikan kepada dirinya. Dan juga Abu Bakar berpesan kepada Asma binti Abu Bakar di suara harinya bersangkat bersama Abdullah atau bergantian bersama Abdullah agar membawa bekal makanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi dan Abu Bakar di dalam hijrah itu, pertama dia memerintahkan pembantunya Amir bin Fahirah agar di pagi hari itu menggembalakan kambing di kaki Gunung Sur, Gua Sur. Lalu kemudian juga menggembalakan kambing. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan saat itu Kamis malam. Jadi Nabi itu dalam satu riwayat dijelaskan bahwa rencana pembunuhan Nabi itu malam Jumat. Maka pagi harinya Nabi sudah mensiasati, andaikan dia itu pergi untuk menuju Madinah itu dari rumahnya itu ke utara, maka itu adalah perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah itu ke utara. Tapi Nabi mengambil sebuah keputusan untuk pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah itu bukan ke utara. Tapi kemudian beliau itu memutuskan untuk pergi ke selatan, ke arah Yaman. Lalu kemudian transit di Gua Thur selama 3 hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini menunjukkan pelajaran bahwa kalau kita berpolitik itu harus bisa mengecoh lawan. Jadi jangan terang-terangan. Mau pergi ke Mekah, mesti jalan ke Madinah itu ke utara. Ini jalannya menuju jalan yang ke arah Yaman. Ini pelajaran yang pertama kita dari hijrahnya Nabi, harus mengerti berpolitik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan tatkala Nabi kemudian bersama Sayyidina Abu Bakar itu transit 3 hari 3 malam di Gua Thur, maka yang menyuplai makanan kepada Nabi dan Abu Bakar selama 3 hari 3 malam itu adalah Asma binti Abu Bakar. Sedangkan putranya yang laki-laki yang bernama Abdullah itu melakukan sebuah penelusuran berita-berita apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy setelah Nabi itu lolos. Sedangkan pembantunya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma bin Abir bin Fuhairah itu kalau pagi itu menggembalakan kambing ke sekitar Gua Thur. Pertama untuk menghilangkan jejak telapak unta yang dilakukan oleh Abdullah dan Asma bin Abu Bakar. Itu kemudian di samping untuk menghilangkan jejak perjalanan unta, juga untuk memberikan susu kepada Nabi dan kepada Abu Bakar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah pada hari haknya itu sudah reda berita mengenai kehebohan lolosnya Nabi dalam pengepungan malam itu, maka barulah Abdullah bin Uraikid. Nah ini Abdullah bin Uraikid ini saat itu belum memasuk Islam. Beliau masih musyrik. Beliau menjadi petunjuk jalan profesional yang di-hire oleh Abu Bakar dan Nabi untuk menjadi petunjuk jalan dari Mekah menuju ke Madinah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi artinya apa? Dalam kaitan
berjuang untuk membela Islam, kita tetap harus menggunakan politik, insya